Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan sekalian, kali ini saya mau mengajak lebih dekat melihat bagaimana ESG yang telah menjadi fondasi strategi dan sumber keunggulan bersaing bagi salah satu perusahaan energi terbarukan terbesar di Indonesia, yaitu Sun Energy. Sun Energy ini memang bukan sekedar perusahaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Mereka ini lahir di era ketika energi terbarukan masih dianggap sebagai opsional. Perusahaan ini punya visi yang besar, jadi bagaimana jika matahari ini bukan hanya sumber panas, tetapi menjadi sumber daya saing. Mereka bahkan bekerja sama dengan mitra internasional seperti DEG dari Jerman, dan juga Sojitz dari Jepang. Dan ini merupakan bukti bahwa dunia mempercayai kredibilitas mereka. Indonesia yang kita lihat kini sedang berpacu dengan target transisi energi nasional, kebutuhan industri untuk menurunkan emisi makin tinggi. Regulasi juga mulai bergerak lebih ketat dan juga investor global kini melihat rekam jejak keberlanjutan sebagai penentu utama aliran modal. Dan di tengah kondisi ini, Sun Energy muncul sebagai pemain kunci, bukan hanya sebagai uh, pengembang PLT saja, tapi Sun Energy menjadikan ESG bukan tidak sekedar program tambahan, melainkan menjadi inti dari strategi bisnisnya. Perusahaan ini memadukan inisiatif lingkungan, kemudian pemberdayaan sosial, dan juga tata kelola yang kuat untuk menciptakan posisi kompetitif yang tidak mudah ditiru oleh saing. Dari peran strategis ESG dalam pertumbuhan Sun Energy ini dilihat dari pembiayaan hijau, ini green financing. Pertama adalah komitmen kuat dari Sun Energy pada aspek lingkungan dan juga tata kelola membuat perusahaan ini dipercaya oleh lembaga keuangan internasional. Dan itu terbukti dengan keberhasilannya memperoleh obligasi berkelanjutan sebesar 800 miliar dan juga dukungan pendanaan dari DG Jerman. Dan akses pembiayaan ini sangat penting karena memungkinkan Sun Energy memperluas proyek-proyek PLTS dengan biaya modal yang jauh lebih rendah. Lalu untuk legitimasi sosial, peran strategis yang kedua, Sun Energy ini menjalankan program-program sosial seperti elektrifikasi di wilayah 3T, lalu edukasi energi terbarukan, serta rekrutmen tenaga-tenaga kerja lokal. Dan ini memperkuat ya legitimasi sosial karena semakin lancar operasi ini, perluasan proyek energi terbarukannya jadi makin baik. Lalu untuk diferensiasi strategisnya, di tengah persaingan industri energi, keberpihakan Sun Energy pada praktik ESG ini membuat perusahaan ini tampil berbeda dari penyedia energi fosil dan bahkan dari sebagian pemain energi terbarukan lainnya. Komitmen pada keberlanjutan transparansi dan juga dampak sosial memberikan Sun Energy identitas yang kuat sebagai perusahaan yang menawarkan nilai dan integritas. Lalu dari tata kelola yang kuat, Sun Energy menerapkan berbagai sektor seperti ISO, standarnya ya, sistem pelaporan risikonya, untuk memastikan akuntabilitas dan juga transparansi. Jadi ini penting sekali bagi para investor maupun regulator. Jadi dalam memilih perusahaan-perusahaan berbasis ESG yang benar-benar menerapkan tata kelola yang sehat. Jika dilihat dari rumusan masalah dan juga tujuan analisis dalam hal ini, yaitu rumusan masalah yang pertama itu adalah bagaimana peran ESG memperkuat posisi bersaingnya, lalu apa strategi ESG Sun Energy telah mampu menjawab tekanan regulasi dan lainnya, dan yang terakhir rumusannya adalah apakah ESG sudah menjadi sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan. Dan tujuannya yaitu
mengintegrasikan teori untuk menilai peran ESG, lalu mengevaluasi efektivitas strategi ESG Sun Energy, dan mengidentifikasi apakah ESG ini merupakan kapabilitas strategis yang sulit ditiru. Di sini untuk landasan teorinya, jika dulu perusahaan itu biasanya dinilai dari siapa yang paling besar, paling kuat, paling murah, dan kini ceritanya bisa berubah kepada siapa yang paling bertanggung jawab dan juga yang paling mampu menjamin masa depan. Kalau dalam teori manajemen, kita menyebutnya ada namanya theory of the firm. Jadi si perusahaan itu ada untuk mengurangi ketidakpastian. Dan saat ini ketidakpastian terbesar di dunia adalah seperti krisis iklim, krisis kepercayaan, dan juga krisis sosial. Nah, agar analisanya lebih dalam, kita gunakan dua teori utama, yaitu yang pertama teori of the firm. Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan itu ada, bagaimana mereka mengelola risiko, serta bagaimana mereka menciptakan nilai. Dalam konteks modern, nilai tidak lagi datang dari efisiensi produksi saja, tapi nilai juga datang dari legitimasi sosial, tata kelola yang dipercaya oleh investor, dan juga kemampuan merespon risiko, regulasi, dan lingkungan. Jadi mengapa ESG itu sangat relevan? Ya karena ESG itu mengurangi ketidakpastian, menurunkan biaya transaksi, dan juga membangun reputasi yang menjadi modal strategis. Lalu yang kedua itu adalah Porter Five Forces. Jadi kalau dalam kerangka ini, kita bisa melihat bagaimana ESG itu mempengaruhi posisi bersaingnya. Dan ESG ini terbukti dengan meningkatnya hambatan masuk industri energi baru terbarukan, berarti standar dan tuntutan dalam industri energi terbarukan juga semakin tinggi. Sehingga yang namanya perusahaan baru itu sulit masuk dan juga bersaing. Dan si Sun Energy ini punya posisi strategis karena ESG ini kuat dan juga menciptakan hambatan yang alami dan sulit ditiru pesaing barunya. Terbukti juga dengan memperkuat daya tawar terhadap pelanggan industri yang wajib dekarbonisasi, lalu mengurangi ancaman substitusi dari energi fosil dan juga menjadi diferensiasi yang intinya sulit ditiru. Lalu di sini kita lihat bagaimana Sun Energy membangun keunggulan kompetitifnya melalui green positioning. Dari strategi nilai utamanya, Sun Energy menempatkan keberlanjutan lingkungan dan tata kelola yang baik sebagai core value perusahaan. Jadi tidak hanya menjual energi surga saja, tapi membawa pesan bahwa setiap solusi yang ditawarkan itu benar-benar berkontribusi pada pengurangan emisi, efisiensi energi, dan juga perbaikan tata kelola. Lalu untuk diferensiasi berkelanjutan, Sun Energy ini tidak hanya berhenti di aspek pemasarannya saja, karena yang menjadi pembeda adalah kemampuan teknis, kredibilitas proyek, dan juga komitmen jangka panjang yang konsisten dari tahun ke tahun. Nah, di sini terlihat bahwa Sun Energy memang benar-benar membangun fondasi hijau melalui sertifikasi, inovasi, dan juga penguatan kapasitas teknis. Lalu dilihat dari kredibilitas pasar. Diferensi ini didukung oleh reputasi ESG yang kuat, kemitraan strategis dengan investor internasional, lembaga pembiayaan hijau atau green financing, dan juga sertifikasi lingkungan ini memberikan sinyal kredibilitas yang sangat kuat bagi pelanggan maupun pemangku kepentingan. Dan yang bagian peningkatan preferensi pelanggan, diferensi berbagai green positioning juga menghasilkan dampak langsung, yaitu meningkatnya preferensi pelanggan, terutama perusahaan-perusahaan yang memang sedang menghadapi tuntutan dekarbonisasi. Jadi dengan reputasi, kemampuan teknis, dan komitmen hijau yang jelas, Sun Energy menjadi pilihan utama bagi pelanggan yang sedang bertransformasi menuju bisnis rendah karbon. Baik, rekan-rekan sekalian, Sun Energy ini berkontribusi pada transisi energi nasional melalui pengembangan PLTS, ya, atau rooftop solar PV, yaitu PLTS yang dipasang di atas atap bangunan pabrik, bahkan juga ada yang di rumah tinggal
eh, pembangkit tenaga surya ini skala kecil dan sampai dengan besar gitu ya, dibangun di lahan-lahan tertentu. Eh, ada juga yang kapasitasnya itu bisa sampai dengan puluhan sampai ratusan megawatt, dan itu bisa disebut dengan solar farm. Lalu Sun Energy juga berkontribusi dalam pembelian serta retirement carbon credit dari proyek konservasi. Carbon credit itu sebenarnya adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa sejumlah emisi karbon berhasil dihindari, dikurangi, atau diserap melalui aktivitas tertentu. Nah, si Sun Energy ini membeli carbon credit itu dari Katingan Mentaya Project dan juga Borneo Forest Conservation Projects. Nah, proyek ini menjaga hutan gambut dan juga mencegah deforestasi, yang intinya menyerap CO2 dalam skala besar. Sun Energy membeli sertifikat pengurangan emisi dari proyek konservasi lalu memusnahkannya untuk mengimbangi jejak karbon operasional mereka secara transparan. Lalu di sertifikasinya juga udah ada ISO 14001 dan juga 45001 yang isinya memastikan standarisasi global karena mereka memegang ISO tersebut. Jadi itu merupakan bukti bahwa mereka bisa bekerja dengan standar kelas dunia. Nah, dampak strategisnya itu, Sun Energinya itu juga bisa mendapat akses pembiayaan murah melalui obligasi hijau dan juga dukungan lembaga internasional seperti tadi yang tadi disebutkan ada DG Jerman. Di bisa lebih murah dibandingkan si pesaingnya. Di aspek sosialnya ini, dimensi sosial, mereka itu berupa infrastruktur elektrifikasi desa 3T, ada di Wakeke, Kampung Raja, dan juga Pulau Dana. Mereka merekrut tenaga-tenaga kerja lokal sebesar 141 dari 150 karyawan di daerah yang berasal dari masyarakat sekitarnya. Mereka juga mengedukasi dan membuat pelatihan teknisi surya yang tentunya juga bisa membuat peluang-peluang kerja baru. Dan dari catatannya juga itu masih zero accident. Dampaknya juga ini bisa sebagai social license to operate, yaitu kepercayaan masyarakat yang menjadi modal strategis jangka panjang. Lalu untuk di governance, Sun Energy menerapkan komitmen UN Global Compact, whistleblowing system aktif, lalu audit internal eksternal, dan juga kepatuhan ISO dan GCG. Dan ini berdampak kepada investor. Investornya akan melihat Sun Energy ini sebagai entitas yang kredibel, reliable, dan juga mampu memitigasi risiko. Dan mereka akhirnya percaya bahwa uh, berinvestasi di situ akan aman. Lalu intinya tadi ya, SG tadi bisa sebagai sumber keunggulan kompetitif. Uh, Posisi kompetitif Sun Energi ini berubah karena SG-nya itu hambatan masuk meningkat, lalu daya tawar pelanggan menurun, si perusahaan yang besar wajib itu mendekarbonisasi lebih memilih pemasok energi dengan rekam jejak ESG yang kuat. Lalu ancaman subsidi lemah-lemah, tekanan dekarbonisasi global, lalu ada persaingan semakin ketat. Namun Sun Energy unggul dengan penghargaan nasional maupun internasional yang menempatkan diri. Sun Energy itu tidak bersaing di harga saja, mereka juga bersaing di kepercayaan. Nah, di bagian ini juga memperlihatkan bagaimana kekuatan kompetitif yang dihadapi oleh Sun Energy dari tahun 2021 hingga 2024 didapat dari laporan sustainable-nya melalui grafik radar Five Forces Porter. Kalau dilihat dari dimensinya, yang pertama, threat of new entrants, ancaman pendatang baru. Di tahun 2021, ancaman pendatang baru masih cukup tinggi dengan skor 4. Kenapa? Karena saat itu industri PLTS itu masih berkembang. Regulasi juga belum terlalu ketat dan banyak perusahaan yang masih mencoba masuk. Nah, di tahun 2022 ke 2024, ancaman ini terus menurun hingga di skor 2.
Sebabnya dari apa? Karena Sun Energy itu mulai menyempurnakan sertifikasi ISO 9001, 14001, 4501, 4501. Nah, jadi si pemain baru juga harus mengejar standar yang sama dan itu tidak mudah dan tidak murah. Lalu ada juga masuknya Sojitz Jepang dan juga pendanaan dari DEG Jerman di tahun 2023 membuat Sun Energy memiliki modal yang lebih kuat dan juga reputasi global. Di 2024, Sun Energy diakui sebagai largest solar developer dan mulai ekspansi multiwilayah. Yang artinya itu hambatan masuk industri semakin tinggi, tidak semua pemain baru juga bisa bersaing dengan standar dan rekam jejak Sun Energy ini. Lalu di dimensi kedua, yaitu buyer power atau daya tawar pelanggan. Di tahun 2021 dan 2022, daya tawar pelanggan itu masih tinggi di skor 4. Alasannya itu karena LCOE PLTS itu masih tinggi dibanding fosil. Kemudian banyak perusahaan industri juga masih belum serius terhadap dekarbonisasi. Dan juga keputusan pembelian yang masih sangat cost-based. Namun memasuki di 2023 sampai 2024, skor menurun ketiga karena terjadi dua hal besar. Yang pertama adalah digitalisasi melalui Suntera App. Pelanggan mendapat monitoring yang lebih transparan dan reliable. Pelanggan juga yang kedua itu dituntut untuk dekarbonisasi oleh pasar global sehingga mereka lebih memilih penyedia energi yang kuat di ESG-nya. Di dimensi ketiga yaitu rivalry among existing competitors dari intensitas persaingannya. Dan di sini kita lihat grafik yang naik terus dari 2021 hingga 2024. Di 2021 industri PLTS itu masih tahap berkembang, skornya 3, kemudian di 2022 mulai bermunculan tuh PLTS, sektor swasta juga masuk, dinilai dengan skor 4, lalu tahun 2023 sampai 2024 persaingan memuncak dengan skor 5, karena itu semakin banyak developer EBT lokal dan juga asing yang berekspansi. Dan artinya ini di sini industri memang semakin kompetitif, tapi si Sun Energy ini tetap unggul karena memiliki ya tadi green financing, proyek besar dan juga reputasi ESG yang kuat. Dan di dimensi keempat yaitu supplier power, daya tawar pemasok. Ini adalah kekuatan yang berubah lumayan drastis ya. Di 2021 skor 5 itu sangat tinggi, panel surya dan inverter masih didominasi oleh impor, lalu harga komponen mahal dan juga berfluktuasi. Di tahun 2022 itu mulai menurun karena harga modul globalnya juga turun. Di tahun 2003 sampai 2024 ke skor 3, daya tawar pemasok itu melemah. Kenapa? Karena harga panel global itu turun 40-50% sejak 2023. Dan si pemasoknya juga semakin banyak dan lebih reliable. Untuk pilihan material juga semakin beragam. Nah, ini menguntungkan si Sun Energy karena biaya investasi turun dan juga margin meningkat. Di dimensi kelima yaitu trade of substitutes, ancaman produk pengganti. Di 2021, ancaman substitusi masih tinggi di skor 4 karena listrik fosil itu masih jauh lebih murah dan juga dominan. Namun grafik terlihat terus menurun hingga skor 2 di tahun 2024 yang membuat substitusinya melemah itu apa? Yang pertama, target net zero 2060 mendorong perusahaan meninggalkan fosil. Regulasi internasional mewajibkan perusahaan mendekarbonisasi rantai pemasok. Lalu harga modul turun, PLTS jadi semakin murah, dan juga penggunaan PLTS atap juga naik tajam. Artinya, energi fosil tidak lagi jadi alternatif jangka panjang yang menarik, sehingga ancaman substitusi untuk PLTS melemah. Jadi kesimpulan dari semua dimensinya itu terlihat jelas bahwa strategi ESG Sun Energy telah secara nyata mengubah struktur kekuatan kompetitif industri. ESG bukan hanya sebagai nilai tambah, tapi benar-benar jadi sumber keunggulan kompetitif dari Sun Energy. Oke, rekan-rekan sekalian, untuk apakah ESG ini Sun Energy substantif atau kosmetik ini jawabannya ya dijawab substantif ya karena bukti-buktinya yaitu mereka mampu mengakses modal hijau dalam jumlah besar. Lalu mereka juga dipercaya oleh lembaga keuangan luar ya tadi ya kemitraan global, Sojitz, DEG ya hanya mungkin terjadi jika SG itu
mereka itu kredibel. Mereka juga diterima masyarakat 3T tanpa konflik yang berarti. Dari program elektrifikasi 3T itu memiliki dampak yang nyata. Mereka juga punya hasil dampak sosial yang jelas, rekrutmen lokal, dan juga edukasi publik konsisten. Mereka juga punya ISO yang lengkap. Sertifikasi ISO ini menunjukkan bahwa mereka itu memiliki kepatuhan berstandar internasional. Namun, memang tetap ada saja hal yang perlu diperkuat, yaitu indikator dampak sosial belum sepenuhnya kuantitatif. Lalu ada juga emisi internal belum dilaporkan secara detail, dan dari sisi kapasitas R&D-nya mereka belum setara pemain global. Jadi perlunya memperkuat R&D. Dari sisi struktur utang dan kondisi keuangan juga masih menantang posisinya. Jadi yang namanya SG Sun LG ini berada pada fase transisi menuju strategic capability yang matang. Baik, untuk rekomendasi strategis ke depannya, jika dilihat dari termin dalam jangka pendek, mereka ini perlu tampil lebih transparan dan juga semakin data driven dengan cara memperkuat indikator dampak sosial kuantitatif, lalu ekspansi instrumen green financing, SLB ataupun sustainability linked bonds dan juga green sukuknya, lalu digitalisasi layanan PLTS berbasis IoT dan AI. Lalu yang berikutnya untuk jangka menengahnya, mereka juga harus berinvestasi lebih besar di inovasi terutama baterai dan juga smart solutions. Investasi R&D ini untuk menurunkan LCOE atau Levelized Cost of Energy yang merupakan biaya rata-rata produksi listrik per kilowatt jam atau kWh sepanjang umur proyek PLTS. Sederhananya mungkin jadi semakin rendah LCOE, jadi semakin murah juga listrik yang akan dihasilkan oleh PLTS. Lalu perlu juga pilot project base dan solusi hybrid. Base ini adalah battery energy storage system atau sistem penyimpanan energi berbasis baterai. Jadi seperti baterai raksasa untuk menyimpan listrik energi surya. Di bagian solusi hybrid ini merupakan kombinasi antara si PLTS plus base plus energi lain untuk menciptakan listrik yang lebih stabil dan juga efisien. Selain itu, perkuat juga integrasi portofolio air energi atau NIRA. Selain energi juga perlu memperkuat keterpaduan antara solusi energi surya dan juga solusi air bersih melalui produk NIRA, sehingga perusahaan tidak hanya menjual listrik surya, tapi juga menjual solusi kebutuhan dasar masyarakat dan industri, energi plus air. Artinya si Sun Energy tidak hanya bisa berfokus di PLT saja, dia juga bisa memperluas bisnisnya lagi di bidang air bersih. Karena kedua lain ini bisa saling terintegrasi. Perlu juga yang namanya kolaborasi dengan universitas dan juga pilot project inovasi. Nah, untuk jangka panjangnya, mereka juga bisa jadi regional green champion ya, perusahaan Indonesia yang memimpin energi surya di Asia Tenggara. Dengan cara bisa membangun ekosistem EBT terintegrasi, yaitu PLTS, baterai daur ulang, panel, digital platform. Jadi Sun Energy tidak hanya jual atau pasang PLTS aja, tapi bisa membangun seluruh ekosistem energi terbarukan dari hulu sampai ke hilirnya. Dari mulai pembangkitnya, penyimpan energinya, pengelolaan limbah panelnya, sampai dengan platform digital dan juga digitalisasi sistem IoT maupun AI. Nah, ini membuat perusahaan tidak lagi sekedar memasang panel saja, tapi juga bisa menjadi penyedia solusi energi masa depan yang lengkap dan juga berkelanjutan. Dan bisa juga berekspansi regional di Asia Tenggara dan juga membangun kapabilitas teknologi yang sulit ditiru sehingga menjadi regional green energy champion. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Pemaparan saya intinya Sun Energy ini jadi bisa menjadi contoh bahwa keberlanjutan dan keuntungan bukanlah dua hal yang bertentangan,
tapi juga justru saling memperkuat dengan ESG sebagai inti strategi. Sun Energy bukan hanya menjadi pelaku bisnis, tapi juga menjadi enabler transisi energi di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.